kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila. Jujur, pas pertama kali baca 5 poin rukun negara punya Malaysia, saya sempat mikir, loh, ini kok rasanya dejavu ya? Ada poin ketuhanan, ada poin kedaulatan undang-undang, strukturnya 5 poin juga. Kok mirip banget sama Pancasila ya? Terus netizen langsung rame, bilang tetangga sebelah miskin ide, plagiat, sampai negara copy-paste. Emosi? Wajar sih. Siapa sih yang gak panas kalau identitas bangsanya rasanya kayak dipinjam tanpa izin? Tapi, tunggu. Apakah benar mereka cuma sekedar copy-paste karena malas mikir? Atau ada strategi politik tingkat tinggi di balik kemiripan ini yang justru membuktikan betapa powerfulnya Indonesia di masa lalu? Siapin kopi kalian, kita bedah faktanya. Tanpa baper, tapi pakai logika. Kita bicara data. Pancasila lahir 1945, Rukun Negara lahir 1970, selisihnya 25 tahun. Artinya, waktu Malaysia baru menyusun Rukun Negara, Pancasila itu udah dewasa, udah teruji sakti menyatukan ribuan pulau di Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan revolusi ini. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Nah, konteksnya, tahun 1969, Malaysia lagi berdarah-darah. Ada konflik rasial parah di sana. Mereka butuh obat, mereka butuh pegangan. Korang tahu tak bila dan kenapa Rukun Negara ditubuhkan? Korang ingat tak peristiwa 13 Mei 1969? Peristiwa itu menyebabkan 196 kematian, 6,000 kehilangan tempat tinggal, 211 kenderaan rosak dan 753 bangunan bakar dan musnah. Kerana perpecahan rakyat Malaysia, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri ketika itu mengambil langkah untuk mewujudkan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970. Fungsi Rukun Negara ini adalah untuk menjaga keamanan dan keteraman antara kita. Sebab itu, dalam Rukun Negara bermulanya kepercayaan kepada Tuhan sehinggalah kesopanan dan kesusilaan. Tapi sayang, selepas 52 tahun, ada di kalangan rakyat Malaysia yang pun masalah penyakit lupa. Rukun pertama pun tak lepas. Buktinya, banyak isu yang menghina agama Islam dalam negara kita ni. Bukan segelintir non-Muslim sahaja. Malah, yang beragama Islam sendiri menghina agama Islam.
Kita kena ingat dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan ada menyatakan agama Islam adalah agama rasmi persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Malaysia cukup unik dibandingkan negara lain kerana kita hidup dengan berbilang bangsa dan pelbagai agama. Jangan disebabkan kita mempunyai isu kaum, bangsa dan agama, kita berpecah belah. Kita tak nak seperti negara India dan Myanmar yang resis terhadap agama Islam sehingga membunuh. Dan kita nak juga seperti negara Amerika yang merendahkan warna kulit hitam. Kita lebih baik daripada itu. Kita fahamkan balik makna dalam rukun negara. Jadi, jom kita berikrar. Maka kami. Logikanya gini, kalau rumah tetangga kalian kokoh banget diterjang badai karena fondasinya kuat dan rumah kalian lagi mau roboh, kalian bakal bikin fondasi yang beda total atau kalian bakal ngintip blueprint fondasi tetangga yang udah terbukti sukses. Pasti ngintip kan? Para perumus di Malaysia itu cerdas. Mereka melihat Indonesia sebagai kakak tua di Asia Tenggara. Mereka sadar, formula ketuhanan dan persatuan ala Bung Karno itu adalah kunci stabilitas di wilayah Melayu Raya ini. Jadi, dibilang meniru, mungkin kata yang lebih tepat adalah mereka menjadikan Indonesia sebagai standar emas. Mereka mengadopsi formula kita karena mereka mengakui formula kita itu berhasil. Kita banyak benda kita gagal lah. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Berjaya pada tahap awal saja. Ingat 5 prinsip itu. Tahap ingat saja. Hafal saja. Sepatutnya kerajaan kita langkah daripada hafal ingat itu kepada faham. Kita harus memahamkan rakyat, anak-anak di sekolah itu tentang makna setiap prinsip itu, rukun negara sebagai keseluruhannya, dan sekarang diangkat 5 cita-cita negara itu. Lepas faham, kita nak angkat nilai aman. Jadi kita berhenti pada tahap hafal dan ingat. Yang itu kita handal kan. Hafal 5 prinsip dari sekolah rendah sampai tua pun masih ingat lagi. Jadi entahlah, di Malaysia ni banyak perkara yang baik tetapi tak ke mana sebab kita lemah dari segi pelaksanaan. Kita hangat-hangat tai ayam. Mula-mula memang kita hebat. Lepas itu kita tersasar. Ya. Secara rasminya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Itulah istilah yang diguna pakai dalam perlembagaan persekutuan kita. Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Itu pada perkara 152 perlembagaan persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional, bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampu dah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu caranya. Maka selepas urusan kaum 13 Mei, kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Jadi, poin tajamnya di sini. Buat apa kita marah kalau ada yang meniru? Dalam psikologi, meniru itu adalah bentuk pujian yang paling tulus. Imitation is the sincerest form of flattery. Kalau rukun negara mirip Pancasila, itu artinya bangsa lain mengakui kehebatan pendiri bangsa kita. Itu artinya Indonesia adalah trendsetter ideologi di Asia Tenggara. Kita itu blueprintnya, kita itu aslinya. Jadi, daripada capek-capek mengetik kata-kata kasar di kolom komentar yang malah bikin malu, mending kita busungkan dada, senyumin aja sambil bilang dalam hati, ya iyalah mirip, kan belajarnya dari Indonesia. Gimana? Lebih enak jadi trendsetter daripada jadi pengikut kan?
Share video ini ke teman kalian yang masih suka emosi, biar mereka paham kelas kita ada di mana.